Bermain imbang di babak pertama membuat Tuchel mengubah taktik di babak kedua. Hasilnya Chelsea mampu menguasai pertandingan dan unggul 3 gol. Lalu perubahan taktik apa yang dilakukan Tuchel di babak kedua? Mengapa juga Tottenham tidak bermain sebaik di babak pertama? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Hadapi Chelsea, Tottenham bermain dengan 4-3-2-1. Sejumlah pemain yang sebelumnya absen kini bisa bermain. Cristiano Romero kembali mengisi lini belakang. Sementara di depan, Son kembali bermain sebagai ujung tombak. Sementara Chelsea bermain dengan formasi andalan 3-4-2-1. Sejumlah pemain yang diistirahatkan di Liga Champions kini dimainkan. Thiago Silva kembali menjaga jantung pertahanan. Havertz kembali masuk line up menemani Mason Mount. Saat bertahan, Tottenham bermain dengan high pressing. Mereka berusaha segera merebut bola sedari awal pemain Chelsea menguasainya. Hasilnya hanya ada 2. Chelsea melakukan umpan jauh atau kehilangan bola. Contoh nyatanya pada cuplikan ini. Pressing Tottenham membuat Chelsea kehilangan bola. Permainan agresif Tottenham memang mengejutkan Chelsea di awal laga. Tim asuhan Thomas Tuchel tampak kesulitan untuk membuild up serangan dari belakang. Jorginho dan Kovacic terus dipressing lawan, sehingga tak mampu menjembatani lini belakang dan depan. Misalnya pada gambar ini. Hasilnya Tottenham menguasai laga di 20 menit pertama. Mereka unggul baik dalam possession maupun tendangan. Di awal babak ini, possession Tottenham 54%, berbanding 46% milik Chelsea. Sementara tendangan Tottenham hasilkan 5, sementara Chelsea hanya 3. Selain itu, rencana Nuno Espirito untuk memaksimalkan surplus pemain di lini tengah berjalan baik. Jorginho dan Kovacic beberapa kali kecolongan menghadang 3 gelandang Tottenham. Pada praktiknya, Christensen dan Rudiger memang sering membackup dengan mempressing lawan sampai lini tengah. Tetapi kenyataannya, kadang pressing mereka tidak berhasil menghentikan lawan, malahan membuat lubang di lini belakang. Misalnya pada cuplikan ini, Ndombele tak terkawal, sebab Jorginho mempressing Højbjerg dan Kovacic mengawal Lo Celso. Akhirnya Rudiger pun maju untuk menghentikan Ndombele. Namun pilihan ini menghasilkan lubang di lini belakang, yang membuat Son lebih bebas. Melihat fakta-fakta di babak pertama, Tuchel pun mengubah taktik di babak kedua. Ia memainkan Kante menggantikan Mason Mount. Pergantian ini pun mengubah formasi Chelsea. Kini mereka bermain dengan 3-5-2. Kante diposisikan sejajar dengan 2 gelandang yang sudah ada. Dampaknya sangat efektif. Chelsea kini unggul baik dalam pertahanan maupun penyerangan. Saat bertahan, para gelandang Tottenham tidak seleluasa di babak pertama, sebab kini terjadi 3 lawan 3 baik di belakang maupun di tengah. Hasilnya, sepanjang babak kedua, Tottenham tidak bisa membuild up serangan dengan baik. Mereka sama sekali tidak bisa menciptakan tendangan di dalam kotak penalti. 2 peluang yang mereka ciptakan di babak kedua dilakukan dari luar kotak penalti. Tak hanya memperkokoh pertahanan, masuknya Kante membuat build up serangan Chelsea jauh lebih baik. Bila sebelumnya hanya Jorginho dan Kovacic yang menjadi opsi, kini bertambah 1 dengan Kante. Kondisi ini membuat distribusi bola dari gelandang ke depan jauh lebih baik.
Tercatat 15 menit setelah Chelsea terapkan 3 gelandang, mereka bisa menguasai possession sampai 62%, berbanding dengan 38% milik Tottenham. Meskipun begitu, pengurangan gelandang serang bukan berarti pemangkasan serangan. Justru serangan Chelsea membabi buta di babak kedua. Chelsea hasilkan 16 tendangan di babak kedua, berbanding dengan 6 tendangan di babak pertama. Itu bisa terjadi karena Kante berperan sebagai box-to-box midfielder. Ia tidak hanya membantu pertahanan tetapi juga ikut berperan aktif dalam penyerangan. Meskipun skill dan visinya tak sebagus gelandang serang asli, tetapi kontribusinya dalam serangan sangatlah efektif. Misalnya pada cuplikan ini, dari lini tengah Kante berlari ke depan membantu serangan. Selain itu, peran Lukaku pun semakin sentral semenjak Mason Mount diganti. Meskipun ia tak bisa menciptakan gol, di sepanjang babak kedua ia mampu membuka ruang dan menciptakan peluang untuk pemain lain. Kemampuannya dalam menahan dan memantulkan bola menyulitkan bek-bek Tottenham. Contoh nyatanya pada cuplikan ini. Oke sobat semua, dapat disimpulkan perubahan taktik Tuchel di babak kedua sangat efektif. Pilihannya untuk menambah gelandang tidak hanya memperkokoh pertahanan tetapi juga menguatkan serangan. Hasilnya Chelsea dominan di babak kedua dan mampu lesahkan 3 gol. Oh iya, sebelum pamit jangan lupa untuk tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.